Saya Gibi Poliana dari kelas D Stambuk 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar geomorfologi. Konsep dasar geomorfologi. Pertama, proses-proses dan hukum-hukum fisik yang bekerja saat ini bekerja pula pada waktu geologi, walaupun tidak selalu dengan intensitas yang sama seperti saat ini. Kedua, struktur geologi adalah faktor pengontrol dominan dalam evolusi bentuk lahan, dan struktur geologi dicerminkan oleh bentuk lahannya. Deep strike, bentuk lahan yang memiliki dua sisi dengan kemiringan yang berbeda. Bentuk tersebut dikontrol oleh struktur geologi atau dip dan strike. Mesa, bagian atas datar karena pada bagian tersebut terlapisi batuan yang resisten. Struktur horizontal. Ketiga, perbedaan relief permukaan bumi disebabkan oleh perbedaan tingkat proses geomorfologi. Perbedaan litologi dan struktur geologi mempengaruhi tingkat ketahanan terhadap proses degradasi, sehingga relief yang terbentuk akan berbeda pula. Keempat, proses-proses geomorfologi meninggalkan bekas yang nyata pada bentuk lahan, dan setiap proses geomorfologi mengembangkan bentuk lahan sehingga memiliki karakteristik tertentu. Menurut Blofeld, dihasilkan oleh proses deflation. Kedalam cekungan dibatasi oleh lapisan gravel atau muka air tanah atau pasir basah sehingga mampu menahan proses deflasi. Ripple dihasilkan oleh gerakan loncatan pasir, sifatnya sementara dan selalu berubah. Kelima, perbedaan tenaga erosi yang bekerja pada permukaan bumi akan menghasilkan urutan bentuk lahan yang memiliki karakteristik tertentu pada tahap-tahap perkembangannya. Keenam, evolusi geomorfologi yang kompleks lebih umum daripada evolusi yang sederhana. Platform, lereng landai di antara gelombang pasang dan surut. Proses abrasi dan pelapukan mengikuti pola pasang air laut lautan. Ketujuh, sebagian kecil topografi permukaan bumi lebih tua dari tersier dan lebih muda dari pleistocene. Kedelapan, interpretasi bentuk lahan tidak mudah dilakukan tanpa memperhatikan perubahan-perubahan geologi dan iklim secara pleistocene. 9. Informasi mengenai apresiasi iklim dunia diperlakukan untuk mengetahui berbagai kepentingan suatu proses geomorfik yang berbeda. Ke-10, pemahaman yang baik pada bentuk lahan yang berkembang saat ini didasari oleh pembelajaran sejarah perkembangannya. Terbentuknya ketika lapisan batuan sedimen di bawah sungai bermeander terangkat pada saat atau setelah Pleistocene. Tenaga air membentuk meander sungai muda dan mulai memotong lapisan batuan yang terangkat membentuk dinding kanyon yang terjal. Tujuan dari klasifikasi bentuk lahan menyederhanakan bentang lahan di permukaan bumi yang kompleks menjadi unit-unit sederhana yang mempunyai kesamaan dalam sifat dan perwatakannya. Sifat dan perwatakan tersebut mencakup 4 hal. Pertama, struktur geologis atau geomorfologis. Kedua, proses geomorfologi. Ketiga, kesan topografis, daratan, perbukitan, dan pegunungan. 4. Ekspresi topografik, misalnya kemiringan leher, lereng, bentuk lereng tunggal maupun majemuk, panjang lereng, dan bentuk lembah. Dalam skala kecil, relief di atas permukaan laut atau benua, relief di bawah permukaan laut sama dengan leduk lautan atau bentang relief ordes pertama. Kita pandang dari benua relief yang perbedaan tingginya tidak besar, dataran relief yang perbedaan tingginya besar, atau perbukitan pegunungan, atau sama dengan bentuk